Tekanan geopolitik global makin terasa di dalam negeri. Harga energi dan bahan baku terus naik. Biaya produksi pun tertekan. Di tengah situasi ini, pemerintah menghimbau pelaku usaha agar tidak menaikkan harga barang dan jasa. Lalu seperti apa kondisi real di lapangan dan seberapa kuat pelaku usaha bisa bertahan? Sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Bapak Sarman Simanjorang. Terima kasih Pak Sarman sudah bergabung di CNN Business pagi ini, Pak. Ya, selamat pagi Mas Ruli. Terima Baik, kasih sudah diundang pagi hari ini. terima kasih banyak Pak Sarman. Pak Sarman, di tengah Ya, lonjakan harga energi dan bahan baku, Pak, seperti apa kondisi real pelaku usaha saat ini? Apakah masih mampu bertahan atau sudah mulai merasa tertekan dari sisi produksi hingga arus kasnya, Pak? ya, memang kalau kita tahu ya, sejak perang ini terjadi, Mhm. pengusaha juga sudah melakukan prediksi Ya, bahwasanya memang gejolak harga minyak, gas, dan nilai rupiah ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. mhm, Dan memang kenyataannya juga memang seperti itu. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini, ya pengusaha memang ya psikologinya sedang tidak baik-baik saja ya, karena baik. bagaimana kita lihat Mhm, pertama yang namanya minyak ini, BBM ini, gas ini sesuatu yang tidak bisa dihindari mhm. dari sebagian daripada produksi daripada dunia usaha maupun masyarakat. Ya, Kemudian yang kedua adalah ketergantungan bahan baku impor. mhm, Nah, bahan baku impor ini ada dua nih. mhm, Pertama, biaya logistiknya naik. mhm. Yang kedua, akibat daripada pelemahan nilai kurs rupiah kita. Ya, Karena pengusaha membeli bahan baku itu dalam mhm. bentuk dolar kan. Ya, Jadi mhm, artinya harganya sudah semakin mahal dalam hal ini. mhm. Dan kedatangannya juga mulai kita rasakan terlambat dalam hal ini. Mhm. Jadi boleh dikatakan memang ini sesuatu yang sangat-sangat dirasakan oleh pelaku usaha, Mhm. walaupun saat ini ya pengusaha itu membuat suatu apa namanya strategi Mhm. bagaimana untuk mampu bertahan, Mhm. ya mampu melakukan adaptasi, Ya, ya dan juga bagaimana agar mhm, target-target kinerjanya juga bisa tercapai mhm. dengan kondisi yang memang penuh tantangan ini, Mas Ruli gitu. Baik. Pak Sarman, ini kan kondisi penuh tantangan ini kan masih sangat fluktuatif ya. Kita tidak tahu sampai Betul, kapan goncangan betul. global ini terjadi, Pak. Seberapa kuat sebenarnya pengusaha tersebut bisa bertahan di tengah kondisi unstable seperti saat ini dan sektor apa yang kiranya benar-benar tertekan dengan kondisi global saat ini, Pak Sarman? Ya, kalau kita lihat sektor apa yang tertekan, menurut Mhm, hemat kami, ya hampir semua sebenarnya mhm, tertekan. Nah, mhm, karena pertama, bagaimanapun kita tahu kan daya mhm. beli masyarakat kita juga saat ini juga masih belum pulih kan Ya, dalam hal mhm, ini. Nah, sehingga memang target-target penjualan ini kan juga menjadi salah satu tantangan mhm, daripada dunia usaha, mhm, industri, dan jasa, dan mhm, lain-lain mhm, dalam hal ini. mhm. Nah, sehingga memang kalau kita lihat ya pengusaha itu ya mau tidak mau sudah mulai melakukan penghematan, misalnya Ya, bagaimana evaluasi kinerja mengenai pengeluaran, mengenai efisiensi dari sisi mhm, operasional, menjaga arus kas, mhm. ya bahkan mungkin sampai biaya promosi pun mungkin yang tadinya di TV mungkin akan masuknya ke medsos Betul. misalnya seperti itulah ya. Iya, Jadi iya. ini sudah mengurangi. Kemudian juga udah melakukan inovasi dan adaptasi. Contohnya Mhm. misalnya Mas Ruli, Iya. kita lihat dalam 1-2 hari ini juga kalau nggak salah CNN juga memberitakan ya, Mhm, kelas UKM kita, pengrajin tahu tempe saja saat ini kan mereka juga masih tergantung bahan baku import kedelai misalnya. mhm, mhm. Nah, itu mahal. Mereka sekarang ini mensiasati ukurannya yang dikurangi, Iya. gitu kan? Mhm, Ukurannya, volumenya dikurangi. Karena apa? Kalau nanti dinaikkan, takutnya tidak target penjualannya berkurang. Karena iya, daya iya. beli masyarakat saat ini juga sangat-sangat belum kembali. Jadi hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh dunia usaha kita saat ini. Nah, Mhm, saat ini kita lihat apakah memang nantinya pengusaha itu akan mampu bertahan dengan harga atau dengan kondisi seperti ini? Ya, tentu dunia usaha juga memiliki daya tahan terbatas. oke. Ya, Mhm, artinya bagi produk-produk tertentu mungkin mereka masih menjual dengan harga yang saat ini normal, sekalipun biaya operasionalnya sudah naik, gitu kan ya. mmm, mhm, Coba untuk bertahan.
Ya, Mhm. tapi kalau nanti misalnya ini berkepanjangan, nggak ada lagi katakanlah peluang, tidak ada lagi katakanlah yang bisa diirit lagi, mau tidak mau harga harus menyesuaikan. Artinya Mhm. harga di pasaran itu udah harus naik, sekalipun risikonya kita tahu bahwa mungkin ya penjualan juga bisa akan berkurang, Mas Ruli, begitu. Baik. Pak Sarman, tapi di tengah kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini, pemerintah kan menghimbau Pak untuk tidak menaikkan harga gitu Pak. Gitu. Apakah himbauan tersebut cukup realistis ataukah ada demand yang diharapkan oleh para pengusaha melalui Kadin terkait dengan apa sih pemerintah bisa memberikan pada kami supaya memang himbauan tersebut bisa kami jalankan namun tidak membuat usaha ini juga berhenti gitu Pak? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, memang Mhm. dunia usaha saat ini masih mencoba untuk bertahan dengan harga lama. Mhm. Mhm. Sekalipun Mhm. ya kos operasional sudah mulai naik Iya. ya. Iya. Katakanlah contohnya misalnya kemarin itu kan Mhm. pemerintah sudah mengumumkan kenaikan BBM non subsidi, Iya. ya kan? Iya. Itu juga Mhm. sangat menekan kelas menengah baru kita. Mhm. Kemudian juga bagi pengusaha juga itu otomatis juga ada tambahan beban, yaitu Mhm. dari sisi pemakaian BBM yang non subsidi. Itu kok beban juga gitu kan dalam hal Mhm. ini. Mhm. Cuman memang saya katakan tadi bahwa pengusaha memiliki hitung-hitungan, ya, Iya. memiliki kalkulasi sendiri. Sampai Mhm. kapan mereka akan mampu melakukan dengan harga yang saat ini, ya kan? Mhm. Tapi kalau daya tahannya juga tidak kuat lagi, Mhm. ya suatu saat pengusaha pasti akan menyesuaikan dengan harga, Mhm. ya, dengan harga operasional, mau tidak Mhm. mau harga di nanti tingkat konsumen itu akan naik dalam hal ini. Mhm. Himbauan pemerintah kami juga hargai karena ini Iya. menyangkut daya beli dalam hal Iya. ini. Iya. Nah, itulah ya kami mungkin ya pemerintah juga harus memberikan apa sih yang bisa membuat pengusaha-pengusaha kita ini biaya operasi bisa berkurang. Contoh misalnya, Mhm. apakah pajak biaya masuk bahan baku ini bisa dikurangi, Mmm. ya, atau mungkin bagaimana pemerintah juga mampu bagaimana agar nilai rupiah kita ini tidak semakin lemah gitu kan ya, Mhm. nilai tukarnya juga semakin kuat misalnya. Ini kan hal-hal seperti ini harus dilakukan oleh pemerintah karena yang Baik. saya katakan tadi bahwa banyak industri kita saat ini yang memang masih tergantung bahan baku impor Iya. gitu Baik. kan. Baik. Dan harganya itu ada yang tertekan melalui biaya logistik Mhm. maupun kenaikan daripada nilai tukar rupiah kita, Mas Ruli, begitu. Baik. Pemerintah juga, mengklaim akan mencari diversifikasi, Pak, terkait dengan produsen bahan baku yang kita butuhkan saat ini gitu. Apakah sejauh sudah ada koordinasi dengan pemerintah terkait dengan diversifikasi, apa namanya, negara, pengekspor bahan baku yang kita butuhkan tersebut, Pak, Salman? Ya, saya rasa program pemerintah ini cukup Mhm. baik kan ya. Mhm. Itu kita dari pengusaha juga Mhm. menyambut baik. Tapi kan Mhm. itu tidak menjawab pertanyaan kita jangka pendek kan. Itu kan Iya. jangka panjang Iya. dalam hal ini. Mhm. Jangka pendek ini ya kita doakan mudah-mudahan geopolitik ini cepat selesai, Mhm. harga minyak turun, nilai kurs rupiah kita juga semakin kuat. Nah, Mhm. itu mungkin akan mampu menjawab daripada kekhawatiran dunia usaha. Kalau Mhm. diversifikasi tadi itu, ya itu kan jangka menengah panjang ke depan dalam hal ini Mhm. gitu, Mas. Baik, Tapi berarti kita akan baik, mhm. baik. Baik, Pak Salman berarti kan sekarang ada inovasi, ada efisiensi, dari para pengusaha terkait dengan misalnya, bentuk kemasan atau jumlah dari, apa namanya, produk yang mereka, jual gitu. Hal tersebut Betul. menjadi suatu yang realistis dan lumrah sebenarnya untuk dilakukan pengusaha saat ini ya, Pak, ya, mengingat kondisi saat ini gitu? Ya, yang saya katakan tadi, Mhm. Mas Ruli, jadi Iya. karena gini ya, kalau tiba-tiba misalnya juga kita naikkan harga, kita Mhm. tahu daya beli masyarakat kita juga saat ini Masih juga tertekan. sangat-sangat Mhm. tertekan. Iya. Kemudian juga kan terkesan kelas menengah ke atas kita juga kan Mhm. psikologinya juga masih menahan, Iya. ya kan? Mhm. Menahan dalam hal ini. Ya, ya dengan melihat situasi dan kondisi. Jadi Mhm. artinya bagi pengusaha ini juga kan dilakukan pengamatan. Jangan sampai misalnya kita naikkan harga, Mhm. nantinya juga target penjualan tidak tercapai, toh Mhm. juga nanti akan menjadi beban daripada pengusahanya. Jadi dalam hal ini nah pengusaha-pengusaha saat ini Mhm. masih mencoba untuk bertahan gitu kan. Mhm. Tapi Mhm. saya katakan tadi daya tahan pengusaha ini juga ada Ada batasnya gitu batasnya. kan. Iya. Iya. Ada batasnya. Mhm. Kalau nantinya juga sudah diirit kiri kanan, Mhm. udah dikurangi dari biaya dan lain-lain, tapi tetap juga tertekan, ya mau tidak mau penyesuaian harga ini sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Ya, sama dengan pemerintah juga saat ini kan juga kenaikan BBM non subsidi kan juga sesuatu yang dia mesti hindari gitu Iya, kan ya. iya, Karena harus disesuaikan dengan harga minyak globalnya. Pengusaha juga seperti itu. Nah, makanya baik. kami juga sangat berharap Mhm, bagaimana juga pemerintah mhm, bisa mengambil langkah taktis dan strategis, mhm, kira-kira dari sisi mana diberikan stimulus mhm, atau mungkin keringanan kepada pengusaha-pengusaha kita ini mhm, untuk mengurangi beban operasionalnya mhm, supaya mampu bertahan sampai dengan geopolitik ini mhm, selesai mhm. dan pengusaha jangan sampai melakukan pengurangan pekerja atau melakukan PHK. Ini yang kita hindari gitu. Baik. Pak Sarman, mungkin terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat yang akan menjadi konsumen akhir gitu terkait dengan efisiensi, efektivitas dilakukan oleh pengusaha terkait dengan kondisi saat ini, Pak Sarman? Ya kami ya bagi masyarakat tentu kami Mhm, sampaikan bahwa kami dari pengusaha akan mhm, tetap menjaga kualitas, akan mhm, tetap menjaga produksi, mhm, namun memang kami juga akan mencoba bertahan dengan harga yang ada, mhm, dengan harga yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat, mhm, tapi memang mudah-mudahan kita doakan bersama agar geopolitik ini segera berakhir, mhm, para pengambil kebijakan yang bertikai juga diberikan kelemahan hatinya supaya mhm. ini segera berakhir sehingga kalau geopolitik ini selesai tentu dampak ekonominya akan bisa kita rasakan, harga minyak akan turun, harga Ya, LPG juga akan turun, nilai rupiah kita juga akan normal mhm. dan tentu ini akan berdampak kepada stabilitas dunia usaha. Baik, Pak Sarman, terima kasih banyak sudah berbagi dan mengelaborasi kondisi real pengusaha di tengah kondisi global saat ini, dan kita harus sama pemerintah bisa memberikan sejumlah relaksasi, Pak, kepada pengusaha supaya yang kita harapkan sama-sama tidak ada yang namanya kenaikan harga demi menjamin daya beli masyarakat saat ini. Terima kasih Pak Sarman sudah berbagi dengan CNN Indonesia Terima kasih Business. Mas Ruli. Sehat Ya, selalu Pak selamat sore. Sarman, selamat beraktivitas kembali Pak. Akan ada meeting nanti dengan teman-teman di Kadin ya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.